Dibeli mahal, Manchester City diam-diam menyesal beli Jack Grealish, seharusnya Harry Kane. Manchester City dikabarkan menyesal membeli mahal Jack Grealish dari Aston Villa dan seharusnya memilih Harry Kane sebagai opsi mereka. Pemegang kekuasaan di Manchester City diduga mengakui bahwa mereka seharusnya mengejar kesepakatan untuk Harry Kane daripada mendatangkan Jack Grealish. Juara Liga Premier mencoba untuk melakukan kesepakatan 9 angka untuk kedua pemain internasional Inggris di jendela musim panas. Sayangnya, mereka terpaksa menyerah mengejarkan karena harga yang diminta Spurs senilai 150 juta pound sterling. Man City setuju untuk membayar klausul pelepasan Jack Grealish senilai 100 juta pound sterling dalam kontraknya di Aston Villa. Namun pemain berusia 26 tahun itu mengalami awal yang buruk dalam karirnya di Etihad. Pasalnya, dia hanya mencatatkan 2 gol dan 2 assist dalam 16 pertandingan Liga Premier. Menurut Football Insider, kepala Man City tidak meragukan kemampuan Grealish. Namun tetapi mereka diam-diam mengakui bahwa mereka lebih baik mencoba untuk menarik Kane dari Tottenham. Laporan itu menambahkan bahwa petinggi City telah memperhatikan perjuangan Grealish untuk beradaptasi dengan gaya permainan Pep Guardiola. Akan tetapi, The Citizen juga tidak akan memprioritaskan kesepakatan untuk Kane di jendela musim panas karena mereka mengincar nama alternatif di sepertiga akhir lapangan. Grealish terikat kontrak di Man City hingga musim panas 2027 dan dilaporkan mengantongi 350.000 pound sterling per minggu di Etihad. Man City siap dengarkan tawaran untuk Raheem Sterling. Manchester City dikabarkan siap melego Raheem Sterling di bursa transfer musim panas mendatang. Masalahnya pihak klub belum juga bisa meyakinkan Sterling untuk menaikkan kontrak baru. Sterling telah terbukti sebagai salah satu pemain terpenting Man City sejak bergabung dengan klub pada tahun 2015 lalu. Saat itu Man City membelinya dari Liverpool dengan biaya 49 juta pounds. Namun sekitar setahun terakhir Sterling tidak lagi dianggap sebagai pemain krusial. Dia kerap kali dicadangkan. Musim lalu, Sterling kesulitan merebut posisi di starting line up Man City. Sebagai contoh, dia tidak dipercaya jadi starter di laga perempat final dan semifinal Liga Champions. Musim ini Sterling hanya 5 kali jadi starter dalam 10 pertandingan terakhir Man City di Liga. Padahal Man City sedang dalam balapan menuju juara. Performa Sterling dianggap tidak konsisten. Dia juga kerap kali membuat keputusan egois di lapangan. Man City sudah mencoba menawarkan kontrak baru kepada Sterling, tapi si pemain sudah beberapa kali menolak. Sebab itu 5 bulan ke depan bakal jadi penentu. Jika Sterling tidak mau menurunkan permintaan gaji, Man City tidak akan segan melepasnya musim panas nanti. Mereka tidak mau kehilangan Sterling dengan gratis musim depan. Diduga, Man City bisa mendapatkan setidaknya 50 juta pounds dari penjualan Sterling akhir musim ini. Ada beberapa klub yang berminat, salah satunya adalah Arsenal. Prediksi pertandingan Piala FA Manchester City versus Fulham. Adu hebat dua raja. Setelah jeda internasional, Liga Inggris memang belum kembali digelar akhir pekan ini. Namun dunia sepak bola di negeri Ratu Elizabeth itu bakal diramaikan oleh gelaran Piala FA yang kini memasuki babak keempat. Sejumlah duel seru akan tersaji, salah satunya yakni Manchester City versus Fulham, Sabtu 5 Februari 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Meski berbeda kasta, di mana Manchester City bermain di Premier League, sedangkan Fulham berkompetisi di Championship, laga ini tetap wajib ditunggu-tunggu. Pasalnya kedua tim adalah raja alias pemuncak klasemen di divisi masing-masing. The Citizen memuncaki Premier League dengan keunggulan 9 poin dari Liverpool yang ada di posisi kedua. Sedangkan Fulham nyaman di puncak klasemen Championship, unggul 5 poin dari Blackburn. Kedua tim pun sama-sama dominan di liganya masing-masing. Dalam 13 laga terakhir di Liga, City merebut 12 kemenangan beruntun dan hanya sekali seri. Tak hanya itu, mereka juga 2 kali menang dengan mencetak 6 gol atau lebih. Sementara itu, The Coat Tigers tak kalah dominan dengan meraih 1 seri dan 4 kemenangan beruntun dalam 5 pertandingan terakhir, dan 3 kali menang dengan mencetak 6 gol atau lebih. Dengan situasi ini, Man City wajib tampil serius demi merebut kemenangan untuk melaju ke babak kelima Piala FA. Di sisi lain, berbekal performa apik di Liga,
Fulham siap membuat kejutan dengan menumbangkan The Citizen. Prediksi susunan pemain: Man City 4-3-3. Ederson, Cancelo, Diaz, Laporte, Zinchenko, Bernardo, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Foden, Grealish. Prediksi skor akhir: Man City 2-0 Fulham. Usai teken kontrak baru, James McAtee janjikan hal ini. Gelandang Manchester City James McAtee mengakui sangat bahagia dirinya mendapatkan kepercayaan dari klub yang mendapatkan kontrak baru. McAtee lantas memberikan satu janji pada The Citizen. Apakah itu? James McAtee merupakan salah satu pemain lulusan Akademi Manchester City. Dia pertama kali melakoni laga debut pada bulan September tahun lalu saat City meraih kemenangan 6-1 atas Wycombe di Piala Carabao. Dia kemudian melakukan debutnya di Liga Premier pada bulan November, masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 City atas Everton. Dan dia juga bermain sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 4-1 atas Swindon di putaran ketiga Piala FA. Berkat penampilannya yang menawan, McAtee lantas mendapatkan kontrak baru dengan durasi selama 3 tahun yang akan membuatnya bertahan hingga musim panas tahun 2026. Tak berselang lama setelah menaikkan kontrak baru, McAtee lantas berjanji dirinya akan menunjukkan penampilan yang lebih baik lagi. Masih banyak lagi yang akan datang. Ketika saya melakukan debut di Premier League, malam itu saya pulang ke rumah dan tidak bisa tidur. Saya sangat bahagia. Ketika saya pertama kali berlatih bersama tim utama, temponya sangat cepat. Namun kemudian saya mulai terbiasa dan menjadikan saya pemain yang lebih baik lagi. Tapi masih banyak lagi yang akan datang. Dan saya masih harus banyak memperbaiki diri. Saya bisa menunjukkan penampilan yang lebih baik lagi dalam banyak hal.